Shalom, ada sukacita, amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan yang ada di rumah, saya menyapa kita sekalian, salam sehat, salam sukacita, salam perjuangan. Dan kita bersyukur hari ini Tuhan berikan satu hari lagi buat kita untuk kita hadapi, untuk kita lalui bersama, akan kita lalui. Dan tentu ya, kita tidak tahu ada apa yang ada di depan kita, penuh rahasia. Tapi satu hal yang harus kita yakini dalam perjalanan hidup kita, bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dari Pengkhotbah pasal 8. Kita tidak semua membacanya, beberapa bagian saja mau kita renungkan, menjadi berkat bagi kita pada hari ini. Bapak Ibu bisa membaca secara keseluruhan nanti, dan juga akan menemukan berkat-berkat yang luar biasa. Nah, di dalam Pengkhotbah pasal 8, ya, saya mengajak kita untuk membaca di ayat 11. Ya, Pengkhotbah 8 ayat 11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan, dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur, karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik. Dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata, ini pun sia-sia. Oleh sebab itu aku memuji kesukaan, karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jerih payahnya seumur hidupnya, yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang dan malam, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sangat terbatas untuk menyelami pekerjaan Allah. Kadang-kadang kita bisa bingung juga. Ya, kok bisa seperti ini Tuhan gitu ya? Kok bisa seperti ini Tuhan? Nah, dalam pembacaan kita Pengkhotbah ini, kok bisa seperti ini Tuhan? Seperti apa? Yang pertama kita melihat, kok enggak dihukum sih orang yang melakukan kejahatan? Di ayat 11 tadi, oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat, ya, tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Nah, jadi pertanyaan bagi kita, Tuhan, mengapa orang yang jahat itu kok nggak dihukum sih? Dia sudah jelas-jelas memfitnah, sudah jelas-jelas mencuri, sudah jelas-jelas ya membunuh, sudah jelas-jelas macam-macam ada kejahatan. Ya, sudah jelas-jelas
melakukan kejahatan, tetapi kemudian kita lihat, wah bebas aja dia. Ya, nah bahkan ya hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat, bahkan semakin dirancangkan hal-hal yang jahat. Wah jadi begini, ada orang yang berbuat jahat ketika hukum belum menyentuh dia. Atau ada orang berkata, oh tampaknya hukum tidak berkuasa untuk menyentuh dia, karena dia ini orang berpengaruh barangkali gitu ya. Nah ketika hukum tidak dapat menyentuh dia atau belum menyentuh dia, dia semakin merajalela nih, semakin hebat. Ya, semakin tidak sadar kalau dia yang melakukan kejahatan, atau mungkin sudah tahu juga dia lakukan kejahatan tapi memang sengaja mau menghancurkan begitu ya. Nah tetapi kok kenapa hukum tidak menyentuh dia? Kenapa dibiarkan aja mempengaruhi orang lain, mau membuat sesuatu yang jahat? Nah inilah menjadi satu kebingungan bagi kita. Ini satu rahasia yang tidak bisa kita mengerti. Kita nggak mampu menyelami. Tetapi jelas ada maksud Tuhan. Ya, Tuhan sesungguhnya tidak akan membiarkan. Tinggal tunggu waktu aja. Ya, Tuhan adil. Tuhan bertindak dalam keadilannya. Tetapi ketika kita melihat secara manusia, mestinya kan adilnya Tuhan harus dong sekarang dong yang jahat itu segera ditangani, segera diberi hukuman. Tetapi faktanya enggak. Justru sebaliknya kita melihat orang-orang ya yang melakukan hal yang jahat justru seperti mendapatkan upah, dan orang benar kok mendapatkan hukuman yang sepertinya untuk orang jahat. Nah itu yang dikatakan di sini. Nah jadi sang pengkhotbah ini melihat kenyataan ini. Oh pantas manusia semakin jahat, oh karena nggak langsung dihukum. Gambarannya begini ya, kalau kita makan cabai, kalau nggak langsung rasa pedas, maka akan lebih banyak cabai kita makan. Tapi coba saudara makan cabai yang sangat pedas, kadang-kadang satu aja nggak mampu menghabiskan, baru separuh dimakan, cabainya langsung pedas banget, pedas nggak mampu, karena terasa pedasnya luar biasa. Kalau orang sekali melakukan kejahatan langsung kena hukum, maka akan ada efek jerah. Tapi karena ya hukum kadang-kadang ya hukum, bukan kadang-kadang, memang seringkali terjadi, kita lihat inilah keadaan dunia, hukum itu bermain juga ya, muter-muter ya. Ya yang benar kadang-kadang tidak dapat menunjukkan kebenaran karena diputar sana sini, yang jahat, yang salah kok bisa menunjukkan kebenaran menurut dia, padahal ini pun salah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini sesuatu yang membingungkan, tetapi inilah kenyataannya, inilah fakta, ini yang harus kita hadapi dan kita tidak akan mampu menyelaminya. Itu semua seizin Tuhan. Nah yang berikut dikatakan, walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan sebab mereka takut terhadap hadiratnya. Jadi orang yang melakukan jahat itu kok sepertinya aman-aman saja. Orang yang melakukan yang jahat itu kok sehat-sehat aja tuh, hebat-hebat aja, menikmati sepertinya. Oke, kita melihat dari sisi kita menikmati, tetapi firman Tuhan katakan mereka tidak mengalami kebahagiaan dan tinggal nunggu waktu. Nah kadang-kadang kita juga sulit mengerti ya. Orang yang setia kepada Allah, beribadah kepada Allah, melayani Allah, hidupnya juga kelihatan berat sekali ya. Menghadapi kehidupan ini luar biasa. Ada sakit penyakit juga menyerangnya. Lah orang-orang yang tidak mau tahu tentang Allah, ya, menentang Allah, tidak percaya bahwa Allah ada. Wah justru mereka aman-aman aja tuh. Happy-happy aja kelihatan. Mereka yang menguasai dunia ini, mereka yang senang-senang. Wah ini kita gitu ya. Ya tetapi kesudahan mereka kita mau lihat. Ya sesungguhnya mereka tidak akan mengalami kebahagiaan, tetapi kita yang takut akan Tuhan. Sekalipun ada persoalan pergumulan yang datang silih berganti, ada kesulitan-kesulitan, tetapi di situ kita tetap mengalami kebahagiaan. Karena apa? Tuhan menyertai kita. Nah di dalam kesulitan itulah kita bisa sebenarnya melihat karya Allah yang luar biasa. Kadang-kadang begini, ketika semua kita sendiri gak mampu secara kekuatan kita manusia,
Oh, kita hampir-hampir nyerah dan mungkin sudah berkata nyerah Tuhan. Ya, tetapi kemudian kita rasakan bagaimana perbuatan Tuhan menolong kita, baru kita lihat di situ, wow, Tuhan dahsyat. Waktu semua aman, seringkali kita tidak berkata Tuhan dahsyat. Atau mungkin kita bilang Tuhan dahsyat, tapi caranya biasa, Tuhan dahsyat. Tapi ketika kita benar-benar sudah menghadapi sesuatu yang memang tidak mampu lagi secara manusia kita hadapi, berserah kemudian kita lihat dan nikmati pertolongan Tuhan, baru kita bilang, wow, Tuhan dahsyat. Beda kan? Kalau semua biasa-biasa, Tuhan dahsyat, Tuhan baik. Nah, tetapi ketika situasinya berbeda, bukannya aman-aman ini penuh dengan kegentingan, baru kita lihat, wow, betul dahsyat. Padahal Tuhan sama, apakah waktu peristiwanya begitu luar biasa atau yang biasa-biasa, ya tetap aja Tuhan dahsyat. Gak ada sesuatu yang berubah di dalam Tuhan. Ya, Tuhan tidak berubah. Nah, kitanya cara meresponi perbuatan Tuhan itu yang berbeda. Jadi kalau Tuhan izinkan ada masa sulit kita hadapi, ya itu berarti kita mau melihat hal yang lebih luar biasa lagi dari sisi kita melihat perbuatan Tuhan yang lebih dahsyat. Jadi kita harus berbahagia, termasuk kesulitan, penderitaan, pergumulan yang kita hadapi membuat kita harus tetap bahagia, karena letak kebahagiaannya adalah takut akan Tuhan. Amin. Katakan kiri kanan, tetap bahagia. Ya, ini tanggal tua atau tanggal muda? Muda ya. Ya, tapi belum gajian. Yang sudah gajian, ya bagus Pak Pendeta. Belum gajian, ini bukan belum gajian, enggak gajian-gajian ini Pak Pendeta. Orang enggak kerja gitu ya. Tetap bahagia, karena letak bahagianya adalah takut akan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berikut dikatakan, ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik, dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata ini pun sia-sia. Jadi nggak habis pikir ya, nggak mampu kita menyelami gitu ya. Kok dia sih dapat keberhasilan ya? Kok dia dapat kekayaan yang hebat ya? Kok dia yang dapat proyek itu ya? Kok dia yang jadi kepercayaan bos itu ya? Loh, kok dia yang punya usaha itu ya? Kok dia ya? Nah, kenapa kok dia? Ya dia padahal dia ini orang fasik loh. Ya, dia lakukan dengan cara-cara dunia, tipu sana, tipu sini, bohong sana, bohong sini. Ya nggak ada juga mengasihi orang lain, egois segala macam. Oh, dia orang fasik. Nah, kemudian kita lihat dia yang mendapat pahala. Akhirnya kita mau berkata, kok begini Tuhan? Nah, Tuhan izinkan itu terjadi. Lagi-lagi kita bisa bingung. Dan memang sang pengkhotbah juga, nggak bisa selami deh pekerjaan Allah ini. Ya udah, kayaknya sih sia-sia ini semua. Ya sia-sia. Sia-sia tanpa pengenalan akan Tuhan. Jadi tanpa kita menyandarkan semuanya kepada Tuhan, kita akan berkata sia-sia. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang benar? Kok malah mereka menderita? Ya, orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik. Yang harus dihukum itu, yang harus dipenjara itu sebenarnya orang fasik itu loh. Loh, kok ternyata orang benar itu yang dipenjara? Ya, yang harus digebukin itu orang yang jahat loh. Ya, orang yang melakukan kejahatan yang harus digebukin. Loh, kok orang benar itu yang digebukin? Ya kan? Loh, yang harus mengalami perlakuan yang tidak baik itu adalah orang yang jahat itu loh. Orang nyata-nyata jahat kok. Loh, kenapa kok malah orang benar itu yang diperlakukan tidak baik? Mulai kita mikir, wah kok gitu ya? Tapi memang kenyataannya seperti itu. Dan itu Tuhan izinkan. Ketidakmampuan, lagi-lagi ketidakmampuan kita untuk memahaminya. Nah, apakah Tuhan tidak berpihak kepada orang benar? Tidak. Tuhan tetap berpihak kepada orang benar. Ya. Tapi ada maksud Tuhan mengapa semuanya Tuhan izinkan harus dialami. Inilah ketidakmampuan kita secara manusia untuk memahami akan karya Allah.
tak terselami pekerjaan Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini tanpa seizin Tuhan. Semuanya diizinkan oleh Tuhan, termasuk penderitaan yang dialami oleh orang-orang benar, penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang mempertahankan imannya, ya, kesengsaraan yang harus dialami oleh anak-anak Tuhan. Tuhan izinkan itu terjadi. Bahkan kematian pun, ya, kalau Tuhan izinkan itu terjadi, ada maksud Tuhan. Kenapa sih? Dia orang benar, dia hamba Allah, kok dibunuh dan mati misalnya. Itu semua ada dalam izin Allah. Ya, artinya bagi orang itu bukannya dia kalah, bukannya Tuhan kalah, tapi sudah selesai karyanya. Nah, nanti ke depan baru kita lihat, oh ini toh maksudnya Tuhan. Ya, bukankah firman Tuhan berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Jadi bagi orang benar itu, ya, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi dia. Oh, tapi kan masuk penjara, tapi kan digebukin, ya, tapi kan disiksa. Iya, betul. Dan itu bagian yang harus dialami oleh orang-orang benar ini atas seizin Allah itu semua. Nanti ke depan baru kita bisa memahaminya. Hari ini mungkin kita nggak bisa pahami. Kalau saudara mengalami kesulitan sebagai orang benar, kalau saudara mengalami, ya, hal-hal yang tidak seharusnya saudara alami padahal saudara orang benar, nah itu atas seizin Tuhan. Dan jangan berhenti untuk terus menjadi orang benar. Jangan berhenti untuk terus mengikut Tuhan. Jangan berhenti untuk terus melayani Tuhan kita. Sebab itu Tuhan izinkan. Dan nanti ke depan baru kita akan lihat, oh ini toh maksudnya Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada satu cerita antara pangeran dan ajudannya, sahabatnya, teman dekatnya. Waktu mereka berburu, ya ternyata pangeran ini terjatuh. Ya, dia akhirnya cacat dan dia berkata kepada ajudannya, sahabatnya, teman karibnya, wah saya terluka begini. Nah terus ini cacat saya. Nah akhirnya sahabatnya ini berkata, itu baik untuk kamu. Itu Tuhan izinkan baik untuk pangeran. Oh, pangeran marah. Bagaimana mungkin hal ini baik saya cacat? Akhirnya saking marahnya, oh pangeran itu tangkap itu sahabatnya, masukkan ke penjara. Di penjara karena nggak terima bagaimana orang katakan baik buat saya cacat ini. Nah waktu di penjara sahabatnya ini tetap saja, ya ini teman dekat, sahabat dekat, orang yang dipercaya, ya dipenjarakan sama pangeran ini. Kemudian pangeran pergi berburu ke hutan, ya bersama yang lain. Nah ternyata dia masuk ke satu suku. Suku ini makan orang. Akhirnya ketangkap dia. Pangeran ketangkap dan akan disembelih. Dia akan dikorbankan. Tetapi waktu mau dikorbankan ada satu syarat yang dari suku ini, bahwa hanya mengorbankan yang sempurna, yang baik, gak boleh cacat. Nah setelah dilihat bahwa pangeran ini cacat, oh gak layak, ini gak layak untuk dikorbankan, akhirnya dilepas. Nah di situ pangeran, rasa ingat sahabatnya yang dipenjara. Saya sudah berdosa, saya sudah bersalah, saya penjarakan dia karena dia berkata ini baik buat saya. Baru dia tahu kalau peristiwa itu baik untuk dia kalau dia jadi cacat. Nah akhirnya pulang ke penjara dan pulang ke istana, kemudian langsung kasih pasukan keluarkan dari penjara, suruh bawa ke istana. Kemudian minta maaf pangeran kepada sahabatnya ini. Terus sahabatnya bilang, gak perlu minta maaf, dan itu memang adalah baik. Kenapa kok tetap kau bilang baik, semua baik? Iya, kalau saya gak di penjara pasti saya lah yang menemani pangeran. Nah kalau kita ditangkap waktu itu, pangeran bebas, saya lah yang dikorbankan karena saya gak cacat. Jadi itu baik, jadi saya di penjara itu baik buat saya.
Wah, baru mereka, oh iya ya, berarti Tuhan ini baik melakukan segala sesuatu. Nah, apa yang kita alami? Kadang-kadang kan kita bilang, wah ini nggak baik, saya kok dibuat begini. Hari ini belum mengerti, tapi nanti bisa kita mengerti. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sang pengkhotbah melihat sepertinya ini semua sia-sia. Nah, keterbatasan kita untuk memahami, untuk mengerti karya Allah, di situ kita seperti berkata ini sia-sia. Tetapi ketika kita dapat mengerti atau datang kepada Allah dan melihat garis akhir dari suatu peristiwa atau dari suatu kejadian, ya, atau perbuatan yang diizinkan oleh Allah, kita lihat garis akhir, oh kita berkata ini toh maksudnya. Jadi kalau firman Tuhan berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan, bagi setiap orang percaya, itu ya dan amin. Saudara percaya Yesus, saudara mengasihi Tuhan, saudara hidup benar, oh kemudian Tuhan izinkan penderitaan yang semestinya ini bukan orang untuk kita, ini untuk orang jahat. Kita kan orang benar, kok kenapa kita yang dapat seperti kita dapat ganjaran hukuman sih? Kok Allah ini diam saja, kok gak ada pembelaan, kira-kira begitu ya. Tapi setelah itu baru kita tahu, oh ada maksud Tuhan. Mengapa ini terjadi? Jadi jangan tiba-tiba langsung kita terlalu cepat mengeluh, terlalu cepat putus asa, terlalu cepat protes kepada Allah. Kenapa ini Tuhan begini? Ya, jangan langsung cepat kehilangan kebahagiaan, kehilangan sukacita ketika Tuhan izinkan masa sulit kita alami. Tetapi kita mau berkata karena kita orang benar dan Tuhan izinkan itu terjadi semuanya masa sukar itu, dan kita mau berkata aku orang yang berbahagia sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Karena dikatakan orang benar itulah yang berbahagia, bukan orang fasik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat di ayat 15. Oleh sebab itu, ya setelah dia melihat ini kok hukuman kok nggak langsung kepada orang jahat, kok nggak langsung dihukum. Kemudian yang mestinya ini untuk orang jahat, kok orang benar yang dapat. Untuk orang benar semestinya kok orang jahat yang dapat, ya. Oleh sebab itu, aku memuji kesukaan karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jerih payahnya seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Ya, jadi apa yang Tuhan berikan kepada kita hari ini, nikmati saja. Ya, syukuri. Ya, tetap bersyukur, bersukacita untuk apa yang Allah berikan kepada kita tiap-tiap hari. Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang malam, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Jadi kita terbatas. Nah, kalau begitu apa dong yang kita harus lakukan? Hanya berserah kepada Tuhan. Menerima segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita sebagai orang benar. Ya, secara manusia kita tidak ingin hal itu terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau Tuhan izinkan itu terjadi, kita tetap mau berkata, aku menerima ya peristiwa ini, kejadian ini. Dengan tetap bersandar kepada Tuhan. Jadi kita mau berserah terus kepada Tuhan, bersandarlah kepada Tuhan apapun yang terjadi di depan kita. Jangan takut, jangan cemas. Kita memang tidak mampu menyelami pekerjaan Allah, berarti kita hanya mau bisa percaya saja kepada Tuhan. Percayalah dan serahkan hidup kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita.